الملائكة والطبيين والعلماء العاملين والمشاهدين ثم جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا القبور المسلمين sudah berjuang binti khususan yang hajar binti khususan khususan Allahumma ighfir lahu wa quburahum wa jannata ma'al abriya ayatan nafsun mutmainnah irzi'i ila rabbiki radiyatan mardiyah faduli fi ibadi wa amin ya Allah amin Allahumma bi ayatil ulama wa amisna bi mawti syuhada wa sunnah yawmal qiyamati bi jumratil awliya wa barakatan bi rizqi wa rahmatan wa rahmatan indallahi wa maghfiratan ba'da ma qada mahawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wa hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bacaan tahlil tahmid sudah selesai. Mudah-mudahan doa kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk Bapak Gusti bin Jiwan, semoga almarhum ditempatkan di surga. Dina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in min lisani yafqahu qawli amin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka amin ya Allah wa ilahi yarji'ul amru kulluhu ya fatahu ya alim iftah alaina fasan qad maqalidul umuri kulliha bi yadi wa ilahi yarji'ul amru kulluhu ya fatahu ya alim ya fatahu ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim iftah alaina fasan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa halimil ulama para juama para hujjah wal hujjah kesibukan dihormat sami-sami mudah-mudahan kambing-kambing dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anu kalintang seluruhna ya bahasa geus batu. Itu mah daya gunung batu ya. Di sana aya batu asli ya. Jadi mohon maaf ini bahasana karedok. Gado-gado ya. Bahasa Sunda aya, bahasa Melayu aya. Pertama-tama yang paling utama tadi saya sudah sambut dan hadrat mukarram para ulama, wabil khusus santri-santri almarhum Bapak Aden di Gunung Batu mah lain Pak Rusdi, Pak Aden. Lamun nanyakeun Pak Rusdi siapa ya? Jadi kenalnya itu di Gunung Batu Pak Aden gitu. Ya, dari usia tua sampai muda, hatta ke anak-anak, oh Pak Aden gitu. Begitu, ini kan banyak ya santri-santrinya Pak Aden. Mudah-mudahan kita diakui di akhirat sebagai santrinya Pak Aden, muridnya Pak Aden, sahabatnya Pak Aden. Yang kedua, para aparatur pemerintahan dari atas sampai bawahan di luhurna Pak Jokowi. Pak Handap Pak RT mana? Ayo Pak RT, ada Pak RT-nya? Pak RW, Pak Kamus, lembaga BPD, LPM, sama-sama saya hormati. Dan saya juga mohon maaf nih, tiba-tiba disuruh ceramah. Ini bukan ahli ceramah. Ya sebatas ngobrol atau sharing ya boleh-boleh saja. Selanjutnya kepada tuan rumah Sahibul Bait, Bunda sama Bang Jul sebagai anaknya Pak Aden. Yang selanjutnya para jamaah banyak nih, saya nggak kenal satu persatunya.
Tapi yang ini kenal semua nih. Ini mohon maaf ya, bukan dimilah-milah. Yang kenal, yang nggak kenal, kita sama-sama saya hormati. Mudah-mudahan berkumpulnya ini menjadi sebab turunnya rahmat. Amin. Mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang saya hormati, terima kasih banyak kepada Taksimul Alqot, Narasibul Alqot, Bapak Al-Ustaz Al-Mukarram. Saya baru ketemu, nggak sopan kalau nyebut namanya ya, mohon maaf. Yang saya hormati dan Allah muliakan. Selanjutnya saya datang dari Gunung Batu, berangkatnya tadi kurang lebih jam 9 karena macet di jalan. Sampai ke perumahan itu jam pas duhur. Setelah itu beramah-tamah sama sobat Pak Ade, banyak sekali itu, alhamdulillahirobbilalamin. Tujuannya bukan apa-apa, satu ya silaturahmi ya, silaturahmi atau silaturahim mangawai eta silaturahim mana silaturahim mana. Tadinya ho ilmuna macam naon, ngan lamun janyo ilmuna macam-macam gitu. Kan saya nanya, saya mah silaturahim macana, ente silaturahmi. Naon bedana silaturahmi jeung silaturahim? Teuing atuh, tak jangan gitu. Bagi yang tahu ilmunya boleh. Kenging maca silaturahim, silaturahmi. Jadi mana kabeh? Tujuan itu sebatas silaturahmi. Dan juga mohon maaf, waktu almarhum 7-nya ya, ke-7 harinya saya beserta keluarga tidak bisa ke sini. Ya mungkin waktu itu kurang sehat ya, kurang sehat. Maka saya datang ke sini hanya 40 hari ya. Cek kurang gue mah 40, cek kurang dia mah 40 harinya. 40 harinya almarhum, sebatas silaturahmi. Yang kedua, mudah-mudahan kita doakan almarhum ini di alam barzahnya selalu dan selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah menerima seluruh amal ibadahnya dan juga diampuni seluruh dosa-dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Insyaallah almarhum cek bahasa orang Gunung Batu mulih gajah timulang karamat Allah aya dina kuburanana janten kuburan raudhatun min riyadil jannah. Amin, amin. Menjadikan kubur taman surga. Riwayat almarhum luar biasa. Saya menyatakan dan mengakui kepada almarhum itu juga sahabat, dan juga saya mengakui almarhum itu sebagai orang tua dan juga fani sebagai guru. Jadi luar biasa kalau dibaca dari A B C D sampai Z, panjang sekali itu. Jadi saya kehilangan sekali ketika almarhum meninggal. Ya saya sudah sadar dan sabar dan teguh, itulah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Memang ieu hoyong mah boro-boro faaden nya. Urang ieu teh hayang bawa ka maut, sok sanajan bakal maut gitu. Coba ngatisan hayang maut. Ayeuna itu isukan minggu hareup, bulan hareup, tahun hareup, coba palupan mau enggak? Mun meunang jeung meunang ulah bakal. Tapi lah itu bukan aturan kita. Masalah maut adalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nu penting urang sadaya mudah-mudahan mungkin di mana dibunuh ajal kumaha kawasa. Tetap perjuangkan, usahakan semaksimal mungkin kudu mautna husnul khotimah, nyana iman sareng Islam insyaallah. Para sepuh, para hargi sadaya, sangalit sedikit saya menceritakan kebaikan almarhum ya. Karena apa? Itu harus diceritakan. Kadanan dimanakibkan ya. Kayak manakib Tuan Syaikhul Qarni ada sejarah cerita almarhum, para ulama, para wali, kayak cerita
Buya Uji kayak mana itu sebaiknya Pak Ade juga harus ada ceritanya, harus ada manakibnya dari mulai lahirnya, hari apa, tanggal berapa, bulan berapa. Jadi kalau udah dibukukan, ya, istilahnya profil kehidupan Pak Aden sehari-harinya itu sangat mengena dan selalu ingat. Saya mohon maaf ke seluruh santrinya, pendukungnya, ya, sahabatnya, coba setetes ya kalam ya, setetes kalam untuk menuliskan profil kehidupan almarhum dari semenjak lahir sampai meninggal. Saya menonton siapa Didin? Siap? Ya Bang Jo? Ya. Jadi nanti saya di kampung suatu saat kalau sudah dibukukan profil kehidupan almarhum, saya baca. Inilah profil kehidupan Pak Aden semenjak hidup di alam dia sampai meninggal. Jadi kayak cerita. Ya. Cerita ini kalau dituliskan jadi abadi ya, jadi abadi. Itu permohonan saya. Yang baik-baiknya lah, ya. Yang baik-baiknya, yang jelek jangan. Jangan jeleknya. Kata hadis kalau nggak salah, uzkuru mahasina mawatikum ya. Ceritakanlah kebaikan-kebaikan almarhum semua gitu. Jadi kalau kita sudah dibaca dari waktu lahir sampai hidup sampai meninggal, subhanallah lebih terkenal. Saya pribadi mungkin semuanya ya, seluruh pendukung dan alumninya, santrinya, sahabatnya merasa kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan ilmu sebetulnya. Bukan artinya Pak ada yang meninggal, bukan. Jadi ketika almarhum meninggal, ya otomatis ilmu juga meninggal. Iza matal alim, matal ilmu. Ketika seorang alim meninggal, ilmunya juga meninggal. Walaupun ada anak cucu sama juga ada sama. Tapi insya Allah itulah salah satu generasi penerus, juga penerus putranya Bang Jul. Mudah-mudahan kita doakan dia mudah-mudahan panjang umurnya, sehat, murah rezekinya, dan nanti kelak bisa melanjutkan perjuangan almarhum Pak Aden. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Tapi saya percaya semua anaknya bisa jadi soleh dan solehat karena sekilas report tentang kebaikan Pak Aden selama kurang lebih 10 tahun lah saya kenal sama Pak Aden. Bukan sebentar, udah lama tuh. Jadi kesannya banyak di antaranya banyak kata-kata filsafat yang awam kurang mengerti, tapi setelah sehari 2 hari di pikiran ke bahasa Sunda, oh bener juga gitu. Itu salah satu kelebihannya ya. Memang kalau orang awam nggak langsung ngerti ya, tapi kalau udah di pikiran, masya Allah, tabarakallah, ilmiahnya luar biasa ya, ilmiah luar biasa, apalagi ilmu umum ya, sekalipun ilmu agama. Dan juga kalau di kampung saya juga mencirikan seorang alim itu ya kayak preman lah. Tapi pas dibuka dalilnya Quran, hadis, ijma, qiyas, ulama, subhanallah, luar biasa. Itu luar biasa. Jadi saya kehilangan betul Pak, kehilangan betul seorang guru ya, almarhum. Tapi apa boleh buat, itulah panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sabar dan kita bertawakal, mudah-mudahan kehilangan Pak Aden satu, mudah-mudahan 1000 Aden bakal lahir, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya tadi ya, mohon maaf kepada sahabatnya, apapun perjuangan Pak Aden baik di majlis taklim maupun berjamaahnya, tolong dilanjutkan. Pesan dari saya, tolong dilanjutkan silaturahminya. Walaupun saya jarang ke sini, tetap antara majlis taklimnya dengan majlis taklim harus dilanjutkan, baik Jumatannya maupun Selasanya. Kabarnya kan kalau malam memang keliling di masjid Madinah, tetap lanjut, terus lanjut gitu. Itulah pesan dari saya. Insya Allah untuk silaturahmi ke Gunung Batu tetap lanjut, walaupun sebulan sekali, setahun sekali tetap lanjut. Karena napak tilas almarhum itu di Gunung Batu ada 4 titik ya, di Sukahadi 4 titik. Satu di Kampung Gunung Batu, yang kedua di Sigem, yang ketiga di Gunung Siam, yang keempat di Sukawali.
Jadi memang udah dikasih tahu almarhum udah meninggal, tapi mungkin beliau itu belum kesini, tapi mohon maaf doanya udah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 4 titik tilas tapak almarhum, ya mohon oleh anggotanya, jamaahnya, termasuk muhibinnya, tetap lanjut silaturahminya. Artinya mau ada oleh-oleh, tidak ada oleh-oleh, tetap lanjut, karena pasti Pak Aden merasa gembira ketika amal kebaikannya, akhlak yang baik dilanjutkan oleh anaknya, oleh muridnya, oleh pendukungnya. Sangat senang sekali almarhum ketika kebaikannya dilanjutkan oleh kita semua. Kita lanjut, siap lanjut? Jadi saya di sini bukan mau izatul hasanah, bukan mau ceramah, cuman ya ini saking cintanya saya terhadap almarhum. Walaupun saya nggak bisa karena tidak biasa, ya memberanikan diri untuk mengeluarkan unek-unek gitu ya. Saking saya pengen diakui muridnya gitu. Jadi saya bukan gurunya, tapi inilah salah satu murid Pak Aden yang sangat setia, mahabbah dan cinta kepada beliau. Mudah-mudahan kita dicintai hakikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariatnya oleh almarhum Pak Aden. Maka kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan Pak Aden mautnya husnul khatimah, diampuni dosanya, diterima amal ibadah. Amin ya Allah. Dan doakan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena apa? Karena subhanallah wa bihamdi, tidak ada warisan yang lebih mulia, lebih istimewa, lebih berharga, lebih bermanfaat daripada anak yang soleh. Tidak ada lagi ilmu yang bermanfaat. Kita belum tentu punya ilmu ya. Harta yang disedekahkan dan jarikan, kita juga belum tentu punya hartanya. Tapi kalau anak kan pada maklum ya, Pak ini punya anak, ini punya anak, ini punya anak. Salah satu yang ngalir, yang nggak putus-putus pahala amal kebaikannya adalah salah satunya mempunyai anak yang soleh dan soleh. Insya lamun anak maca Quran, maca salawat jeung sajabah-sajabana diisolkeun teu diisolkeun oge, di anak kakolot panyampe wae gitu. Sok kumaha lamun diisolkeun nya, bahasa isolkeun teh Allahumma ausil thawaba maqaratuhu atau maqaran ila ruhi. Ku anakna lebih-lebih sekalipun teu diisolkeun ge ari akhlak amal soleh ti anak mah keur ka indung bapa mah nyampe wae gitu nya. Dugi wae ka ahli kubur wabil khusus ka orang tua orang cerdas. Nama gini sabab al-walad itu sebagian daripada juzna walid, artinya anak sebagian daripada kolot, daripada orang tua gitu. Darah dagingnya kan ngalir dari siapa? Dari orang tua. Itulah kelebihan, keistimewaan ketika susah sekali ya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa baca Quran. Itu salah satu tanda anak soleh bisa baca Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ketika ibu bapaknya mau meninggal, bacakan Yasin, bacakan surat Waqiah, bisa baca dan sebagainya. Tapi kalau punya anak nauzubillah tidak bisa baca Quran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu salah satu dosa yang besar sekali ketika orang tua tidak bisa mendidik anak-anak, salah satunya tidak bisa mendidik baca Al-Quran. Pancek orang Gunung Batu mah cenah budak digubur teh poek nya we cek urang Cikarang ge poek nya. Naon cenah lampuna, lampu teh naon? Damar cenah. Cahaya. Jadi lampuna damarna dikubur teh maca Al-Quran. Dan insyaallah saya percaya sekali di sini kan banyak kiai, banyak ulama, banyak guru-guru, pasti anak-anaknya juga ya bisa pada ngaji insyaallah. Insya Allah. Tapi kalau di Bogor pada tahun 2019 ada data dari MUI Kabupaten Bogor bahwa sekabupaten Bogor, salah satunya di Kecamatan Cibinong, ada 4.044 siswi SMP dan SMA tidak bisa baca Al-Quran. Na'udzubillah ini itu di Bogor. Oh di sini mah enggak Bekasi mah bagus-bagus semua bisa cas.
itu kan suatu masya Allah tabarakallah, bukan membuka aib kabupaten saya gitu. Itu kan kenyataan. Benar. Bisa jadi anak-anak Bekasi kalau anaknya tidak dididik dari kecil, dari di Gunung Batu masuk bacaan teh hijaiyah kan sekarang dekat alif ba ta ba jim. Ya bisa jadi kalau masih anak kecil HP bukan tas, bukan tas. Sama ya di Gunung Batu nih, anak kecil, saya punya cucu di Nabahan. Ya Allah ya lagi nangis kasih HP. Iya, lagi ini kasih HP. Iya. Kan anak kecil memorinya udah dicuci. Ini yang bahaya. Ya. Memori anak nih dicuci sama HP. Ya, kalau yang sadar orang tuanya alhamdulillah. Tapi kadang-kadang orang tuanya nggak sadar. Nggak sadar mah. Ya bagaimana anak sekarang kalau udah dikasih HP kasihan nyebutnya. Ya karunya cenah ka anak keur HP. Mali abdi ka tetangga. Duh cenah kang kumaha tuh. Cik abdi teh budak anu teh dialajar ngaji sabisa-bisa ulah ka dipamelikeun HP gitu. Cik abdi ai cek inuna lu kang karunya cenah. Budak batu geus dipamelikeun HP, budak kebencang jadi karunya. Ya cik abdi kieu lah sing bisa ngatur inung bapakna iraha waktu nyekel HP, iraha wanikul baca Quran, itu sing bisa ngatur. Tapi kan nyatanya tidak bisa mengatur waktu nih. Tapi di Bekasi mah di desa Allah bisa ngatur. Lebih parah. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai. Ini salah satu tantangan, rintangan sudah di depan mata ini kan fakta nyata. Sudah mendunia, Indonesia, sudah menggunung batu. Subhanallah biasa. Zaman api Babala tahun 80 kalau kita santai diajar masak tuh ya. Tapi ayeuna apa? Masya Allah tabarakallah. Apa boleh buat? Sekarang tidak ada satu orang pun sekalipun ulama pamarentah yang melarang menolak. Ini nggak bisa. Siapa yang menolak? Kan ini udah zaman modernisasi, zaman globalisasi. Iwati cek orang Gunung Batu mah pintar-pintarnya orang tua membagi waktu, mengatur waktu. Jangan sampai waktu sholat, jangan sampai waktu itu ngaji. Itulah salah satu tanggung jawab berat sekarang. Suka tidak suka memang harus diperangi gitu. Para sepuh, para lagi sadaya. Itulah salah satu kasus di Kabupaten Bogor tahun 2011 ada 4.000 siswa SMP SD buta baca Al-Qur'an. Nah, akhirnya MUI terjun ke masing-masing kecamatan, ke masing-masing desa, ya, dari anggota MUI pusat, desa, kecamatan sampai anggota desa datang ke langgar-langgar, ke musola-musola, ke masjid itu taklim Al-Qur'an. Jadi sekarang alhamdulillah hidup lagi sebagian Masya Allah tabarakallah. Itu wasiat pesan mutlak wajib dari Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna. Itu ada nun taukid sakinah cik santri. Jangan sekali-kali kalian mati di luar agama Islam. Kalau kamu mati di luar agama Islam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillahi min dzalik. Jadi pertama saya kesini silaturahmi, yang kedua mohon maaf pada seluruh keluarga dan sahabat almarhum, yang ketiga mendoakan almarhum dan anak cucunya, yang keempat kita selaku umat Islam seagama seakidah saling mendoakan mudah-mudahan kita dijaga agama kita oleh Allah supaya kita dari lahir sampai hidup sampai mati tetap satu kali Islam juga Islamnya juga akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang diharapkan. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar banyaknya, takut banyak salah, memang udah banyak salah nih kata-kata saya. Sekian, mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.